Bab 582. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tidak, barang apa yang bernilai 60 juta gold? Bukankah harganya terlalu tinggi? Itu tidak realistis jika Red Phoenix Bow akan bernilai 60 juta gold, bahkan jika itu adalah item legendari kelas 1. Itu masalah akal sehat. Pikirkan tentang itu. Sebuah kerajaan bisa dibangun dengan 60 juta gold. Fakta jika suatu item adalah 60 juta gold. Berarti, nilainya setara dengan suatu negara. Bukankah ini berlebihan? Barang-barang yang dibuat oleh Grid sangat bagus, tapi sulit untuk membandingkannya dengan nilai suatu negara. Mereka lebih sebanding dengan kota. Ya, Lowell juga memuji Grid. Dia melihat nilai item Grid, dan berpikir yang terbaik setara dengan kota. Diyakini jika orang-orang yang dicakup dengan item Grid dapat menampilkan nilai pada tingkat nasional. Namun, Lowell tidak dapat mengenali, jika satu item bernilai kerajaan. Jishuka, aku tahu kamu ingin membayar lebih dari yang diperlukan untuk membantu Grid, tapi... Lowell telah jauh dari Jishuka dalam perang. Dia tidak bisa mendapatkan semua informasi secara real-time, dan tidak tahu detail sebenarnya dari Red Phoenix Bow. Jangan melebih-lebihkan, tidak peduli seberapa besar kamu menyukai Grid. Lihat sendiri. Jishuka berbagi informasi tentang Red Phoenix Bow dengan Lowell, yang tidak pernah membayangkan jika itu akan menjadi item yang di peringkat mid. Pada saat yang sama, Lowell menutup mulutnya. Petik 2. Tanda tanya. Mata Lowell mulai berputar. Dia tampak seperti boneka yang tidak wajar, ketika dia mengkonfirmasi informasi dari Red Phoenix Bow. Heok. Lowell hanya memiliki tanda tanya, dan tiba-tiba dia menarik napas. Dia kehilangan jiwanya, berkat statistik mitos tentang Red Phoenix Bow, dan Jishuka yang tidak realistis. Bagaimana itu? Bukankah 60 juta gold bagus? Hah? Apa? Lowell mendapatkan kembali semangatnya. Jika kamu membeli barang mengerikan hanya dengan 60 juta gold, kamu tidak punya hati nurani. Itu adalah transformasi besar. Jishuka tertawa pada Lowell yang memanggilnya pencuri, dan mengangkat bahu. Aku tidak bermaksud menjadi pencuri. 60 juta gold hanyalah uang muka. Sisanya akan terbayar selama sisa hidupku. Jishuka. Seorang top ranker populer di seluruh dunia karena kecantikan, karisma, dan keterampilan bermainnya yang sangat baik. Sebagai salah satu anak muda terkaya di Amerika Selatan, dia jatuh ke dalam hutang di depan Grid. Ini adalah kekuatan item. Tubuh Lowell bergetar. Nilai sebenarnya dari Grid. Keunikan kelasnya tidak dapat sepenuhnya diukur, bahkan dengan wawasan Lowell yang tak terbatas. Lowell bahkan tidak bisa menghitung, berapa kali dia terkejut sekarang. Lowell tersentuh, hingga menangis. Dia menyaksikan matahari terbenam, dan mengucapkan kata-kata improvisasi. Ah, Grid adalah dewa turun dan aku malaikat lemah di depannya. Lowell mulai tertawa. Anggota Overgearet di sekitarnya mengawasinya. Apakah dia kehilangan akal setelah kerajaan didirikan? Aku rasa begitu. Dia akan menggunakan kekuatan terbesar setelah raja, kan? Apakah tidak apa-apa baginya untuk menjadi sangat gila? Entah bagaimana itu akan berhasil. Sejauh ini, dia telah melakukannya dengan baik. Apakah ada alasan bagi kita untuk khawatir sekarang? Berhenti bicara dan pergi, hentikan Nyangmong. Kucing dan anjing liar mulai berkumpul di alun-alun pusat Reinhardt, karena peluit Nyangmong bertiup. Orang-orang ketakutan. Jadi, mereka harus menghentikannya. Selain itu, ada pekerjaan lain. Dalam perjalanan, bisakah kamu menyuruh Jude berpakaian? Aku mendengar keluhan, tentang kelakuannya, dari situs perbaikan moral. Ada keluhan, jika Vanner mengancam akan membuat siapapun yang tidak menyerah memanggilnya botak. Bukankah kita harus menghentikannya dulu? Apa? Kami sangat sibuk. Kemana Regas menghilang? Dia sudah mengajukan duel dengan Piaro. Apa? Dalam situasi ini, mengapa kamu hanya menonton, ketika kamu bisa menghentikannya? Petik 2 tanda tanya petik 2. Oke. Ini sensitif. Tidak ada yang normal kecuali diriku, setiap anggota yang berpikiran berlebihan. Ya, jangan lupa fondasiku. Grid memandangi bagian belakang Kraugel yang jauh. Aku masih lemah. Dia terlalu bersemangat, setelah raid Belial. Dia santai, seperti dia sudah yang terkuat. Tapi, apa kenyataannya? Belial adalah Grid Demon ke-32. Itu berarti, ada 31 monster yang lebih kuat darinya. Tidak hanya itu, ada Duke Vampire Mariros dan musuh di seluruh benua. Grid tidak memiliki hanya 1 atau 2 gunung untuk diseberangi. Dalam situasi ini, dia lupa tugasnya sebagai blacksmith. Gila, Grid harus mengingatnya setiap saat. Fakta jika dia adalah seorang blacksmith. Dia akan bekerja di bengkel, meningkatkan statistik, membuat barang bagus, dan menjadi Overgearet. Selalu ada sesuatu untuk dilakukan. Buru bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Itu pekerjaanku. Petik 1. Ini tidak akan berubah, bahkan jika dia menjadi raja. Begitu. Ayo mulai produksi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Grid menekan kegembiraan, karena memenangkan perang dan berhasil dalam raid Grid Demon. Apakah dia bergerak menuju istana yang indah dan berhias? Tidak, itu bengkel.
Seperti yang dikatakan Lowell, mari kita tinggal di bengkel sebentar. Peranku belum berubah, bahkan jika aku menjadi raja. Hati Grid terbakar dengan motivasi. Seorang pria dan seorang wanita mendekatinya, ketika dia mengeluarkan palu untuk produksi. Halo. Itu adalah Paus Damian dari Gereja Rebecca. Halo. Keindahan dengan rambut platinum adalah Putri Rebecca, Isabel. Grid penuh rasa terima kasih, untuk mereka yang berlari untuk membantu Overgearet. Sudah lama, aku senang. Grid tersenyum cerah, sebelum wajahnya berubah. Kulit pucat Isabel adalah penyebabnya. Dampak White Transformation. Isabel. Seorang wanita yang dibesarkan di gereja, dengan senjata. Grid merasa sedih, ketika melihat dia mengambil Levi's Spear untuk melindungi dunia. Tidak seperti orang lain, dia tidak bisa menikmati masa mudanya. Dia berjuang sambil menghabiskan vitalitasnya. Melihat sekeliling Reinhardt, hanya ada satu kuil Rebecca. Cukup besar dan lokasinya bagus. Karena keserakahan pribadi, aku ingin membangun 2 kuil lagi di sini. Semakin banyak kuil di sana, semakin banyak priest dan paladin yang bisa ditempatkan di sini. Bagaimana? Apakah kamu mengizinkanku? Damian memperhatikan Grid dan membuat saran. Grid tidak bisa menolak. Aku sangat berterima kasih. Tapi, apakah itu baik-baik saja? Tidak peduli seberapa besar Reinhardt, aku tidak berpikir Vatikan akan mengizinkan 3 kuil di satu kota. Sebenarnya, bukankah itu membuang-buang personel dari posisi Gereja Rebecca? Huhut, tidak perlu khawatir. Karena berhasil dalam serangan Great Demon, posisiku di gereja menjadi solid. Vatikan juga memiliki kesan yang baik tentang Grid dan Overgearet, untuk menyerang Great Demon. Tidak akan ada reaksi besar, jika aku menambah jumlah kuil di Reinhardt. Ini berita bagus. Sebagai priest di Satisfy, nilai para priest Rebecca sangat luar biasa. Merupakan hak istimewa yang luar biasa untuk dapat membesarkan priest secara bersamaan di 3 kuil. Grid membayangkannya, mesin penjual otomatis. Tidak, divisi priest Overgearet. Ini bijaksana. Jika tim ekspedisi kota vampir terdiri dari anggota plus priest Overgearet, mereka akan menjadi pasukan abadi. Aku harus membuat armor prajurit sekuat mungkin. Grid bertanya pada Damian. Gereja Rebecca akan membayar untuk pembangunan kuil, bukan? Hah? Damian sangat malu. Dia tidak berharap akan ditanyakan pertanyaan ini. Raja atau raja di seluruh benua ingin memiliki kuil Rebecca. Mereka tidak hanya menyediakan biaya untuk membangun kuil itu sendiri. Mereka bahkan mengirim hadiah rasa terima kasih kepada gereja. Petik 2. Dengan kata lain, tanggapan gereja Rebecca tidak akan menjadi dewa, jika Grid meminta mereka untuk menanggung biaya membangun kuil. Grid meminta mereka untuk menanggung biaya membangun 3 kuil di satu kota. Itu kemungkinan akan menyebabkan reaksi di antara para priest senior. Tapi, tidak ada yang salah dengan logika Grid. Bukankah gereja Rebecca memiliki kuil-kuil yang dibangun di kota? Aku menyediakan tanah untuk kuil secara gratis. Bukankah Vatikan membayar biaya konstruksi? Aku akan mencoba mendorongnya. Posisinya dinaikkan oleh serangan Belial, mungkin jatuh lagi. Damian sedang berduka, sementara Grid mulai mengamati Isabel. Wajah putih Isabel secara bertahap memanas. Kenapa kamu menatapku? Itu tidak lama setelah White Transformation digunakan. Isabel tahu, jika dia saat ini terlihat tidak sehat. Karena itu, pandangan Grid memberatkan. Grid menatapnya dengan mantap dan meraih pergelangan tangannya. Ah! Mata Isabel melebar dan dia bergetar seperti kelinci. Kesenangan tak dikenal menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti yang disarankan Grid. Bisakah kamu menyerahkan Levi's Spear kepadaku? Kemampuan Blacksmith Grid telah sangat meningkat, saat membuat item dinilai mid. Selain itu, Grid memiliki pemahaman yang sempurna tentang Levi's Spear. Pada saat event pemilihan Paus di masa lalu, ia meningkatkan pemahamannya tentang Levi's Spear menjadi 100%. Biarkan aku melihat Levi's Spear. Aku akan membuatnya kuat, tanpa membebani pengguna. Grid percaya diri. Sekarang, dia membuat item yang di peringkat mid dan meningkatkan keterampilan Blacksmith. Grid yakin, jika dia bisa merekonstruksi Levi's Spear lebih sempurna. Aku harap kamu dan Damian tidak menderita lagi. Mereka sudah menjadi teman istimewa. Dia ingin membantu mereka yang sudah membantunya beberapa kali. Dia ingin mereka bahagia, bersama untuk waktu yang lama. Grid menyampaikan hatinya kepada Damian dan Isabel. Isabel berterima kasih kepada Grid, sementara Damian yang sensitif sudah menangis. Grid sama. Apa yang ingin kamu lakukan? Para anggota dan prajurit Overgearet berlarian di sekitar Reinhardt. Mereka penuh energi, ketika mereka mencoba mengembalikan kerusakan yang disebabkan oleh perang. Hanya menontonnya, akan membuat seseorang merasa senang. Chris menyaksikan pemandangan itu dengan tenang, dan berbicara dengan Seven Captain-nya. Apa yang ingin kamu lakukan? Petik 2. Katakan padaku dengan jujur. Suatu kali Chris bertanya lagi, yang tertua dari Seven Captain, Sirkan, maju ke depan. Dia adalah guru ilmu pedang Chris dan pernah menduduki peringkat pertama pada peringkat Swordsman, meskipun usianya hampir 70 tahun. Dia memiliki kesetiaan yang kuat kepada Chris dan merupakan orang yang paling dipercaya Chris di Giant Guild. Ayo masuk Overgearet. Mengapa? Aku yakin, kamu akan tahu yang terbaik.
Grid telah melakukan hal-hal hebat, dan lebih baik bergabung dengannya, daripada bersaing dengannya. Jika kamu bersamanya, aku yakin, kamu dapat mencapai terobosan. Chris tidak membantahnya. Kapalnya cukup besar untuk menampung kapalku. Chris memutuskan untuk meninggalkan gelar bangsawan Eternal, yang sekarang tidak ada artinya. Saat Raja Aslan meninggal, jendela guildnya menunjukkan kues tersembunyi yang disebut, Aliansi Anti-Grid Nobles. Kita akan pergi berburu. Chris berjanji untuk memberi Grid kepala para bangsawan Eternal, sebagai hadiah untuk bergabung dengan Overgearet.